Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 2 tema 4, subtema 4, hidup bersih dan sehat di tempat umum. Di pembelajaran 4 ini kita akan belajar bahasa Indonesia, matematika, dan SBDP ya, di halaman 180 dan sampai dengan 186. Nah, adik-adik untuk melihat video lain, adik-adik bisa klik di kanan atas video Kak Rina. Nanti akan ada daftar playlistnya di sini ya. Ini ada daftar playlist untuk pembelajaran lain juga sesuai dengan judulnya. Nah, kalau mau yang lebih lengkap bisa klik di kolom deskripsi, nanti ada daftarnya seperti ini. Misalnya adik-adik kita kan kelas 2 ya, jadi pilih kelas 2, klik biru-birunya di sini. Nah, kita nanti akan masuk ke playlist kelas 2. Misalnya adik-adik mau lihat kelas 2 tema 3. Klik putar semua di sini. Nah, di sini nanti ada daftar playlistnya di sebelah kanan berurutan adik-adik. Jadi adik-adik bisa cari mulai dari subtema berapa, pembelajaran berapa, dan halaman berapa yang ingin adik-adik lihat ya. Nah, kita mulai adik-adik. Dayu dan teman-teman lagi berlibur ke pantai nih. Di pantai ada berbagai tempat yang disediakan ya. Ada tempat parkir, warung, tempat duduk, WC umum, ruang ganti baju, dan sebagainya. Dayu dan teman-teman menuju WC umum. Nah, kita baca teks dulu. Judulnya WC umum yang kotor harus dibersihkan. WC umum yang kotor banyak penyebabnya. Hal ini terjadi karena banyak pengunjung yang tidak peduli lingkungan. Banyak yang membuang sampah sembarangan. Sampah yang dibuang dapat menyumbat saluran air ya. Air akan menjadi tergenang. WC umum yang tersumbat harus segera dibersihkan. Sampah yang menyumbat harus disingkirkan. Lantai dan saluran airnya harus juga dibersihkan. Agar lebih bersih dapat digunakan pembersih lantai dan sabun. Dengan demikian, WC umum akan menjadi bersih dan wangi. Pengunjung akan menjadi lebih nyaman ya. Informasi apa yang kamu peroleh dari teks di atas? Ya, informasi di atas itu tentang WC umum yang kotor, sampah harus dibersihkan sehingga wangi dan pengunjung akan nyaman dalam menggunakannya. Ya. Nah, sudah tahu belum adik-adik gimana sih ciri-ciri WC umum nih? Ya, kalau kayak gini adik-adik mau nggak masuk ke toilet umumnya? Pasti enggak ya. Nah, kita lihat pertanyaannya, informasi apa yang kamu peroleh dari gambar di atas? Ini adalah WC umum yang kotor. Ini tuh jamur kayaknya adik-adik. Ya, ijo-ijo ini biasanya kayak jamur gitu. Ya, ini tisu-tisu macam-macam ya. Bagaimana ciri-ciri WC umum yang kotor? Banyak sampah berserakan, saluran airnya tersumbat, ya, airnya akhirnya tergenang nih, terdapat genangan air. Kondisinya kumuh, bau dan berlumut, ya. Nah, coba tuliskan hasil pengamatanmu terhadap gambar sebelumnya, ya, dalam bentuk laporan sederhana. Karina buatkan di sebelah kanan. Ciri-ciri WC umum yang kotor. WC umum adalah fasilitas umum yang dimanfaatkan banyak orang. WC umum banyak yang kotor karena pengunjung tidak peduli dengan lingkungan. WC umum banyak menjadi kotor karena banyak sampah yang dibuang sembarangan. Ada sampah tisu toilet, sampah plastik, sampah botol bekas. Sampah membuat aliran air menjadi tersumbat. Air pun tergenang dan membuat lumut tumbuh. Air yang tergenang menimbulkan bau busuk. Air yang tergenang juga menjadi sarang nyamuk dan bakteri. WC yang kotor juga jarang disiram. Bekas buang air dibiarkan begitu saja sehingga banyak lalat berterbangan. Kemudian WC umum membuat pengunjung bisa tertular penyakit. Oleh karena itu, WC umum harus dijaga dan dirawat kebersihannya. Sampah harus dibuang pada tempatnya agar tak menyumbat saluran air. Lantai WC harus dibersihkan, bekas buang air pun harus disiram hingga bersih. Selain itu, dalam WC umum harus ada pengharum ruangan. Dengan begitu, WC umum menjadi tempat yang wangi dan nyaman, ya. Nah, kita lihat di sini membersihkan WC yang kotor sebaiknya menggunakan sabun cairan lantai ya, atau sikat ubin. Nah, jenis sabun itu ada macam-macam adik-adik. Ada batangan, sabun cair ya. Nah, sabun batangan ya yang bentuknya kotak seperti balok, ini bisa digunakan menjadi hiasan. Hiasan apa sih? Nah, seperti ini contohnya. Jadi kita ukir
ya, atau kita seperti dipahat gitu, sehingga dia membuat, motif seperti ini. Ya, seperti ini motif bunga, motif, hewan, ya, seperti ini, atau bahkan mobil-mobilan. Nah, adik-adik tahu nggak cara buatnya? Bahan apa aja sih yang dipakai? Nah, kita lihat bacaannya berikutnya di sini. Alatnya yaitu pensil, pahat ukir atau pisau, sabun. Cara buatnya, sediakan sabun batangannya lebih dulu, mungkin bisa yang berwarna-warni ya supaya lebih indah. Lukislah pada sabun sesuai gambar model yang diinginkan. Ya, ukirlah sabun menggunakan pahat ukir sehingga membentuk model yang diinginkan. Jika pahat ukir nggak ada, bisa pakai pisau adik-adik. Berhati-hati ya, tapi menggunakannya karena bisa melukai adik-adik. Lalu dihaluskan permukaannya sehingga menyerupai model yang sempurna. Hiasannya sudah selesai dan bisa dipajang. Nah, nanti adik-adik buat hiasan dari sabun batangan ya. Dengarkan petunjuk Bapak atau Ibu guru sebelum membuatnya. Nah, tadi bentuk sabun adalah balok ya adik-adik ya. Nah, balok adalah bangun ruang. Jadi kalau disusun, balok bisa membentuk pola tertentu seperti ini. Ya. Yang ini baloknya tiduran, yang ini berdiri ya. Ini tiduran lagi, berdiri, tiduran, berdiri ya. Jadi ini susunannya ya. Nah, yuk kita tentukan susunan pola balok berikut ini. Kalau yang ini berarti polanya kita bisa dari pola bentuk ya. Misalnya kayak tadi ini tiduran, ini berdiri, berdiri, tiduran. Tapi Karina akan membuat pola 1 2 1 2 ya. 1 2 1 2 1 berarti habis itu yang 2 ya, yaitu yang ini. Ya, Karina sudah contohkan sebelah kanan karena agak susah ya gambarnya. Nah, jadi ini jawabannya yang ini. Ya, yang berdiri. Kemudian yang berikutnya ini ada balok tidur 2, 1, 2, 1. Nah, ini harusnya 2 ya, 2-nya belum ada temennya. Dan ini ada satunya. Ya, ini 2, 1. Berarti kita akan menggambar satu balok yang tidur dan satu balok berdiri. Ya, jadi ini jawabannya. Lalu ini 3, 1. Nah, berarti ini tambahan 3-nya ya. Ya, yang berdiri 1, lalu yang tidur 1. Seperti ini, ya. Yang keempat, nah ini polanya 2 2. Ya, berarti 2 tidur, 2 berdiri, 2 tidur, berarti ini 2 berdiri. Seperti ini ya. Kemudian yang kelima ini 3, 1, 3. Berarti ini ada 1 dan 1 gambar yang 3. Ya, berarti ini dia. Ya. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah.